personal brand dalam konteks brand building memang sangat perlu, tapi hari ini sudah tidak ada lagi brand yang sifatnya universal. Jadi brand-brand hebat yang kita bilang, Coca-Cola lah, Starbucks lah, apapun brand-brand itu, bahkan sekelas Maratilar sekalipun, yang lokal ya, itu adalah brand-brand besar yang dibangun di era 60-an. Jadi saya selalu bilang sama teman-teman startup, karena saya juga sering berhubungan sama startup, saya bilang, stop pakai contoh-contoh brand-brand itu. Brand yang telah melakukan perusahaan yang telah menjalankan proses branding bertahun-tahun, disinilah saatnya mereka menuai. Bisa panen ya? Betul. Gitu. Berarti kalau saya lihat salah satu pembelajarannya dari COVID ini adalah, selain kita tadi Mas Arto sempat bilang, cash flow juga harus kita siapin gitu ya. Misalnya let's say kita bisa mundur gitu, mundur ke belakang, cash flow harus disiapin, dan juga memang investasi brand itu juga tetap penting untuk ngadepin masa-masa susah kayak begini. Betul. Karena bagi saya brand itu selalu bisa tumbuh. Brand itu akan selalu tumbuh. Bisnis itu naik turun, brand itu akan selalu tumbuh. Kita punya usaha, nggak diapa-apain aja, setelah 10 tahun, orang akan respect sama usaha itu. Kalau kita tahu misalnya di daerah di Jawa ada Wajik Nyonya Wik lah, ada Getuk Trio. Getuk Trio, ya betul. Ini kan brand-brand yang sebenarnya secara marketing tidak melakukan apa-apa ya. Tapi kita respect dengan brand ini karena mereka udah puluhan tahun. Jadi brand itu didiemin aja, asal nggak mati dan terus berjalan aja, kita akan respect dengan brand itu setelah bertahun-tahun. Apalagi yang kemudian dikasih infus lah, dikasih vitamin lah, dikasih activity lah, dikasih roh, dikasih DNA, dia akan cepat sekali tumbuh gitu loh. Kalau gitu, apa yang bisa dilakukan oleh pengusaha yang dengan budget minimal atau medium gitu untuk bisa bangun brandnya di saat ini, Mas? Kita ngomongin apakah digital itu jadi salah satu opsi untuk ngembangin brand saat ini? Ya, digital tuh adalah mediumnya. Tapi sekali lagi, saya selalu bilang bahwa bagi mereka yang sudah tidak melakukan apa-apa selama ini, ya sudah telat, ya telat. Gitu. Jadi, brand-brand yang selama ini membangun engagement, punya follower cukup, gitu ya. Hari ini mereka bisa kok bikin gerakan bersama dengan follower mereka kalau mereka punya database yang benar, gitu. Mereka bisa ngumpulin masker bareng-bareng karena dia percaya dengan brand ini, lalu brand ini bilang, oke, yuk kita bikin sesuatu yuk sama-sama. Kami sebagai brand akan mengeluarkan modal sekian, teman-teman silakan nyumbang sekian misalnya. Dan ini adalah gerakan yang dilakukan oleh si brand dengan follower-followernya, gitu. Dan itu bisa terjadi. Tapi brand yang tidak punya basis massa, brand yang tidak punya follower, brand yang selama ini hanya mementingkan jualan dan tidak ada engagement dengan marketnya, ya akan kesulitan karena dia harus ngeluarin duit sendiri. Gitu. Saya nggak bilang saya sebuah brand yang bagus, tapi ketika ini terjadi, saya bekerja sama dengan benibaik.com, lalu saya memposting gerakan untuk menyumbang masker, lalu target saya adalah 50 juta, dalam 4 hari 50 juta itu terkumpul, dan kami lalu bekerja sama dengan Indonesia Brand Activist Network, kami membagikan ke 20 kota. Jadi bisa terjadi gitu. Kalau kita memang selama ini telah melakukan proses-proses inisiatif brand yang baik dan benar, sehingga pada saatnya nanti ya kita, siapa yang menuai kan dia yang akan, siapa yang menabur dia akan menuai. Berarti mereka yang tidak menabur, ya sekarang bahkan kesulitan gitu. Mau jual makanan, mau jual ke siapa, nggak punya database. Berarti bisa juga tadi yang Mas Arto mention, kalau misalnya kepepet ya collab lah berarti ya? Ya, yang collapse yang akan collapse. Ini sama kayak kita perang gitu kan, saatnya yang berhasil melewati perang ya dia akan hidup, yang tidak ya dia akan mati. Nggak bisa diselamatkan, ya nggak bisa. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya kita ngomongin post COVID gitu ya, setelah COVID ini semua selesai gitu. Ya. Di bayangan Mas Arto sendiri, dunia usaha itu akan jadi kayak gimana? Apakah peran brand itu jadi semakin penting atau semakin tidak penting atau gimana? Peran brand tidak akan berubah sih. Peran brand akan selalu sama, yaitu menjaga asa harapan dari masanya, dari foundernya. Tapi pasti akan berubah dari sisi teknis ya.
Karena kemudian bisnis model mungkin berubah, kegiatan kayak kita aja hari ini mungkin kita harus sadari bahwa ternyata kita lebih sibuk dibandingkan zaman sebelum COVID ya, meeting mulu, di Zoom lah gitu kan, bisa 5-6 kali meeting gitu. Terus lama-lama kita mikir, iya ya selama ini kalau ketemu orang doang nggak kenal, Starbucks ngopi kemana udah habis 50.000, 60.000 sendiri. Ngomong setengah jam tuh orang kartu nama udah. Kalau nggak ada kabar lagi gitu ya? Iya nggak ada kabar lagi. Mendingan langsung kenalan lewat Zoom begini, bisa ngobrol langsung kan, bisa deteksi. Nah, di situ kita belajar bahwa betapa tidak efisiennya hidup kita selama ini juga kan. Nah, maka setelah COVID ini selesai, perusahaan-perusahaan yang memiliki brand pasti juga akan mengejas begitu banyak cara yang kreatif, yang disesuaikan dengan kondisi zaman. Dan manusia itu kan adalah makhluk yang akalnya paling itu ya. Jadi mereka sangat mampu bisa beradaptasi dalam kondisi apapun sih. Jadi brand akan terus ada, akan terus hidup. Bahkan brand-brand yang akan kemudian kuat adalah brand yang bisa mengadjust dengan kondisi zamannya gitu. Bisa berarti bisa menemukan cara misalnya brand activation-nya yang berbeda sesuai dengan nanti setelah COVID. Betul. Gitu saya. Ya, brand activation bisa berubah, brand internal branding-nya bisa berubah, terus kemudian ya kalau brand activation kita bicara dari sisi brand communication kan, communication akan bisa sangat berubah sekali gitu. Ya. Baik channelnya juga bisa berubah gitu kan? Dan by channel bisa berubah, betul. By channel bisa berubah. Ya. Jadi yang berubah adalah mediumnya, tapi brandnya tidak berubah. Rohnya, visi tetap penting. Brand itu tetap penting dan tetap akan dicari oleh orang, tapi bagaimana orang membangun brand itu bisa jadi berubah ke depannya. Betul. Dan sebenarnya kalau tidak dengan menggunakan COVID pun, semua brand harus mengadjust. Banyak sekali brand-brand misalnya dari luar masuk ke sebuah negara, mediumnya berubah, channel distribusinya berubah, karena negara itu misalnya nggak punya warung misalnya. Kayak kita di zaman dulu Coca-Cola nggak bisa pakai vending machine. Ya. Karena di seluruh dunia mereka pakai vending machine, di Indonesia nggak bisa pakai vending machine karena kita banyak banget warungnya. Buat apa pakai vending machine? Lagi pula harganya berapa tuh? Bisa 6.000, koinnya berapa yang harus dimasukin gitu. Jadi vending machine nggak bisa dipakai di sini, dan Coca-Cola harus adjust dengan kondisi masuk lewat warung gitu. Nah ini kan tanpa ada COVID pun setiap brand ketika dia mau penetrate ke market-market di luar dari daerah yang dia kuasai, dia harus adjust dengan local value-nya gitu. Jadi memang sudah terlatih bahwa setiap brand yang bagus dia harus mampu mengadjust dengan current condition yang ada. Oke. Nah kalau kita ngomongin brand, saya kan sering dengar juga nih Mas Alto tentang personal brand. Ya. Terutama kalau mungkin bukan rekan-rekan kita yang bukan pengusaha gitu ya. Dia profesional gitu. Kan tentunya kan personal brand kalau yang saya dengar dan saya baca katanya itu juga ada nilainya dan perlu dibangun juga gitu. Betul. Apakah prinsip filosofinya sama dengan brand-brand di bisnis gitu? Sama. Jadi dulu saya ingat banget ya, Ayah itu ya bisa sangat terkenal banget di Indonesia karena televisinya cuma satu, TVRI itu. Iya, TVRI dulu. Jadi seluruh makhluk yang ada di Indonesia itu setiap jam 7, jam 8 malam pasti ngeliat dia bertahun-tahun. Iya, pasti. Ya? Sehingga brandnya dengan mudah dapat dikenal. Hari ini kita berhadapan dengan lebih dari 200 channel televisi, baik luar maupun dalam. Dan setiap brand sekarang punya segmen pasarnya yang berbeda-beda gitu. Jadi personal brand dalam konteks brand building memang sangat perlu, tapi hari ini sudah tidak ada lagi brand yang sifatnya universal. Jadi brand-brand hebat yang kita bilang, Coca-Cola lah, Starbucks lah, apapun brand-brand itu, bahkan sekelas Pratilar sekalipun, yang lokal ya, itu adalah brand-brand besar yang dibangun di era 60-an. Jadi saya selalu bilang sama teman-teman startup, karena saya juga sering berhubungan sama startup, saya bilang stop pakai contoh-contoh brand-brand itu, karena kondisi mereka sama kondisi kita saat ini berbeda. Yeah. Tidak bisa lagi menjadi Starbucks. Starbucks telah melewati masanya dan dia menikmati momennya dia gitu. Kita harus menemukan sendiri cara membangun brand di era kita. Jadi
itu adalah contoh yang sangat buruk sekali kalau kita pergi ke Gramedia. Saya nggak bilang bukunya jelek, ada yang bilang The Toyota Way lah, The Disney Way. Itu bagus banget untuk kita baca sebagai referensi as a personal. Tapi kalau kita membangun bisnis kita dengan cara Disney, ya baru 50 tahun lagi baru jadi gitu. Udah nggak bisa, harus di grow hack. Bisnis modelnya udah nggak bisa beli gitu misalnya, dan lain-lain. Nah, kembali ke personal branding, sekarang karena brand begitu banyak, sukses nggak sukses dari personal branding itu hanya bisa diukur ketika kita bisa memetakan segmen pasar yang kita ingin bangun di kategori personal branding itu. Jadi kalau saya bilang saya seorang stand-up comedian, dan market saya adalah anak-anak SMA misalnya, yang ada di Jakarta, maka ketika saya bisa reach 20% dari total market itu, maka saya bisa dibilang sukses. Gitu. Jadi yang paling penting sebenarnya bukan di how to build the brand yang pertama kali menurut saya adalah how you define the audience. Yeah, how you define KPI in the beginning. Oh, oke. Karena dari situlah kita baru bisa mengukur brand ini bagus atau tidak bagus. Kalau kayak ibu saya gitu 80 tahun disebut Randy Pandugo gitu-gitu, dia nggak akan pernah tahu karena ya bukan marketnya dia kan. Dan itu bukan menjadi marketnya Randy Pandugo juga. Jadi penting bagi kita sebagai seorang personal branding ketika kita bilang, oke, saya ingin membangun personal brand saya di mata entrepreneur gitu misalnya. So, berapa banyak entrepreneur yang kita mau bangun? Bisa nggak kita lebih spesifikin lagi? Entrepreneur yang ada di Jakarta, oke. Saya ingin menjadi seorang coach atau pelatih yang dikenal oleh para entrepreneur di Jakarta. Nah, bagi saya itu masih cukup wide. Dispesifikin lagi, bagi pengusaha Muslim yang ada di Jakarta, atau bagi pengusaha Kristen yang ada di Jakarta. Lebih spesifik lagi. Nah, semakin spesifik kita, semakin kuat brand kita di segmen market itu. Dan nggak salah juga sebenarnya mulai dari market yang niche dan kecil. Iya, betul. Dan habis itu terus berkembang besar. Deddy Corbuzier misalnya dari pesulap sekarang pindah menjadi talk show host misalnya. Bangunnya dari market yang lebih kecil dulu, kuat di market itu, dan kemudian dia berkembang ke market-market sebelahnya. Gitu. Ada yang berhasil ketika dia berkembang, transisi, tapi ada juga yang tidak berhasil. Berarti mulai dari sesuatu yang kecil, kuasain, baru setelah itu berkembang lagi, dan itu journey-nya seorang personal brand maupun bisnis brand juga seperti itu berarti. Ya, betul. Saya selalu bilang sebenarnya mengapa kemudian saya terjun di dunia brand di negara yang begini berkembang, karena sebenarnya semakin kecil perusahaan kita, semakin mudah brand dibangun. Betul. Bayangkan kita cuma berlima satu perusahaan, lalu kita bikin sebuah warung gitu, kita bikin standar. Setiap orang yang datang ke warung kita, tangannya di sini, langsung kita kasih teh panas ya. Itu standar SOP kita. Kita ingin membangun kesan hangat di mata konsumen. Terus ada 5 orang kan, kamu setuju, jalanin 5 orang. Bayangin kalau sekarang karyawannya ada 50.000. Bagaimana itu harus dijalankan? Berarti kan harus ada standarisasi, ada pelatihan, ada monitoring, ada KPI, dan lain-lain. Jadi semakin kecil entitasnya, semakin mudah brand dibangun. Semakin besar entitasnya, semakin sulit brand dibangun. Bukan sulit, butuh waktu lebih lama. Berarti kalau misalnya kita ngomongin rebranding gitu ya, misalnya kita ngomongin rebranding company, itu jauh lebih gampang kalau misalnya memang skalanya lebih kecil dulu, mulai dari sesuatu yang kecil daripada udah gede 50.000 karyawan, lo mau rebranding setengah mati juga tetap susah. Betul. Paling mentoknya cuma ganti logo doang sih. sama jingle. Sama jingle, betul. Nah, kalau Mas Harto sendiri kan udah keliling-keliling banyak nih Mas ya. Kan saya sering lihat juga acaranya di Metro gitu kan, sering keliling-keliling ngobrol-ngobrol dengan berbagai macam brand. Ada retail saya lihat, ada juga yang kuliner, makanan, saus itu juga banyak juga. Dari pengalaman itu apa sih kunci suksesnya brand-brand lokal yang bisa sukses tuh apa sih? Sebenarnya kunci suksesnya ini sederhana sekali sih. Kunci suksesnya adalah